Selamat pagi, bertemu lagi di pertemuan yang ke-9. Sebelumnya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan Ibu ingatkan, selalu jaga kebersihan diri. Jika keluar rumah, gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Dan setelah itu ingat cuci tangan dengan sabun. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Nah, kamu masih ingat dong dengan reproduksi pada tumbuhan? Oke, sekarang kita akan lanjut ke reproduksi pada hewan. Dalam reproduksi pada hewan atau perkembangbiakan pada hewan ada 3 hal inti yang akan kita bahas. Yang pertama itu jenis perkembangbiakan hewannya, kemudian yang kedua adalah perkembangan hidup dari hewan, dan yang ketiga adalah teknologi reproduksi pada hewan. Yang terakhir nanti kita akan membuat kesimpulan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Siapkan buku tulismu dan simak benar-benar video pembelajaran kali ini. Perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya aseksual dan seksual. Nama lain dari aseksual itu adalah vegetatif, dan nama lain dari reproduksi seksual adalah generatif. Dalam reproduksi aseksual hewan atau reproduksi vegetatif pada hewan, ada 3 jenis cara perkembangbiakannya. Yang pertama itu membentuk tunas, yang kedua fragmentasi, dan ketiga partenogenesis. Nah, sebelum kita lanjut membahas satu persatu, tahukah kamu apa yang disebut dengan perkembangbiakan atau reproduksi aseksual pada hewan? Ya, aseksual sama halnya dengan pada tumbuhan. Aseksual atau vegetatif itu artinya tanpa melalui bertemunya atau meleburnya sel kelamin pada jantan dan sel kelamin pada betina. Artinya dia secara sendiri dia dapat memperbanyak dirinya. Yang pertama itu membentuk tunas. Membentuk tunas itu contohnya pada Hydra sp. Gambarnya bentuknya seperti ini, Hydra. Nah, Hydra ini mempunyai beberapa bagian. Nih, kita pelajari dulu bagian-bagian dari Hydra, karena contoh yang paling mudah adalah pada Hydra. Pada Hydra, ada yang kamu lihat seperti warna merah ini. Nah, yang keluar yang warna merah itu adalah ini, bagian mulutnya. Kemudian Hydra itu punya ini seperti jari-jari atau seperti akar yang menjulur. Nah, itu bagian ini. Ini namanya tentakel. Fungsi dari tentakel itu untuk menangkap makanannya. Ini contohnya adalah kutu air atau plankton kecil yang ada dalam air. Jadi fungsi tentakelnya itu untuk menangkap makhluk hidup di sekitarnya untuk menjadi makanan dari Hydra. Nah, setelah itu di bagian ini, nah yang bergelondong atau yang sedikit membesar, ini namanya ovarium atau alat reproduksi dari Hydra. Nah, nanti prosesnya ovarium itu akan menghasilkan tunas yang baru, maka akan muncul nanti tunas kecil. Tunas kecil akan tumbuh menjadi bagian seperti ini. Nah, setelah dia cukup dewasa atau dianggap cukup untuk dapat hidup sendiri dan mampu menangkap makanannya sendiri, maka dari induk Hydra ini nanti akan melepaskan tunasnya tadi atau yang menjadi individu barunya. Itu maksudnya kalau pada hewan itu membentuk tunas. Jadi sebenarnya Hydra yang ada dalam air itu yang bentuknya warnanya hijau.
Dan biasanya kita sebut itu lumut, yang seperti lumut. Kalau air rada hijau-hijau itu yang kita sebut sebagai lumut, itu sebenarnya banyak mengandung hydra. Karena hydra itu bagiannya kecil, maka dia berbentuk seperti lumut, atau ketika dia tumbuh banyak, berkembang banyak, maka airnya akan menjadi hijau. Oke, cukup jelas ya tentang hydra, atau yang hewan bereproduksi dengan cara membentuk tunas. Nah, yang kedua itu fragmentasi. Pasti kita sudah tidak asing dengan kata fragmentasi. Fragmen artinya itu memotong atau membelah atau memutuskan, itu artinya fragmen. Fragmentasi ini terjadi pada planaria, yang sejenis planaria. Planaria itu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah lintah. Kamu pasti pernah melihat lintah. Nah, fragmentasi artinya dia membelah bagian-bagian tubuhnya atau memotong bagian tubuhnya. Atau kita memotong bagian lintah atau planaria itu, maka dia akan membentuk individu yang baru. Karena sifatnya planaria itu memiliki inti sel di bagian kanan dan kiri tubuhnya yang saling berhubungan. Maka ketika diputuskan, maka dia tetap akan berkembang membentuk individu baru. Ini contohnya. Satu buah planaria kita potong menjadi 3 bagian. Ini bagian kepalanya, ini yang kepala, ini badan, ini ekor. Kita potong bagian kepalanya, maka tetap dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh ekor membentuk individu baru. Sama juga dengan bagian badannya yang bagian tengah. Bagian tengah badannya kita potong, maka dia akan tumbuh kepala dan ekor, maka akan membentuk individu yang baru. Begitu juga dengan ekornya. Bagian ekornya akan tumbuh badan dan kepala, sehingga sama menjadi individu baru. Maka untuk lebih jelasnya, planaria mau kita potong dengan jumlah berapapun dan dalam planaria itu masih mempunyai inti sel, maka dia tetap akan bisa membentuk individu baru. Itu yang bagian fragmentasi atau membelah diri. Ini contohnya, kalau yang tidak pernah melihat lintah atau planaria, bentuknya seperti ini. Biasanya planaria itu hidup di tempat yang lembab. Nah, lintah warna hitam. Biasanya kalau kita ke tempat yang lembab atau di tanah gambut, itu biasanya banyak ada lintahnya. Biasanya lintah ini dia menyerap atau menghisap darah manusia. Ketika dia nempel di kulit, dia akan menghisap darah manusia. Nah, tips pentingnya ketika kamu digigit atau tertempel oleh si planaria atau lintah, untuk melepaskannya tidak bisa hanya kamu tarik, karena gigi planaria atau gigi lintah itu sangat kecil dan masih menempel pada pori-pori kulit kita. Maka cara yang paling tepat ketika lintah itu lengket atau menghisap darah kamu, kita cukup taburkan saja garam pada bagian yang ada lintahnya. Karena garam bersifat basah, maka nanti lintahnya akan terasa panas dan dia akan melepaskan diri secara otomatis. Itu cara paling tepatnya. Karena kalau hanya kita tarik, darah kita dari pori-pori itu akan tetap keluar. Itu. Lalu yang ketiga ini namanya partenogenesis, perkembangbiakan aseksual pada hewan yang disebut partenogenesis. Partenogenesis ini cukup perlu kita pikirkan karena sifatnya berbeda dengan reproduksi hewan yang lainnya. Nah, kita lihat pembelajarannya dari video ini. Lebah atau pada umumnya partenogenesis ini terjadi pada semut, lebah, dan kutu. Nah, yang dicontohkan ini lebah. Lebah atau tawon itu dibagi menjadi 3. Ini yang dicontohkan itu lebah. Dibagi menjadi 3.
ada lebah pekerja, ada lebah ratu atau ratu lebah, lalu yang ketiganya ada lebah jantan. Nah, kalau kita pada kehidupan manusia, yang berjenis kelamin laki-laki itu yang bekerja. Nah, terbalik dengan si lebah yang mengalami partenogenesis. Yang menjadi pekerja itu adalah lebah betina. Sedangkan lebah jantan itu berfungsi untuk bereproduksi, menyalurkan sel kelamin jantannya pada telur-telur dari ratu lebah. Jadi tidak semua lebah betina itu bertelur. Khusus pada yang bersifat partenogenesis, yang berkembang biak dengan partenogenesis, dia ada ratu. Ratu itu yang berfungsi mengeluarkan telur-telurnya. Nah, telur yang dikeluarkan oleh si ratu ini berjumlah sangat banyak. Nah, kemudian manfaat atau fungsi dari lebah jantan ketika si ratu lebah itu sudah bertelur, maka tugasnya lebah jantan untuk menyalurkan sel kelaminnya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ratu lebah itu menghasilkan telur. Setelah itu, nah ini si lebah jantan hingga pada bagian ini. Ketika telur itu dihinggapi oleh lebah jantan, maka dia akan fertilisasi atau mengalami pembuahan. Maka lebah yang terfertilisasi ini akan menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak terfertilisasi atau yang tidak dibuahi, maka dia akan menjadi lebah jantan. Jadi singkatnya seperti itu tentang partenogenesis. Video lengkapnya kamu bisa cari di YouTube OSU Kampus. Kamu tinggal cari yang tentang partenogenesis, ada proses lengkapnya. Oke. Yang berikutnya kita lanjut ke sistem reproduksi seksual pada hewan atau yang kita sebut generatif. Pada reproduksi seksual hewan, kita bagi menjadi dua. Ada yang terjadi reproduksinya internal, ada yang eksternal. Nah, yang bagian internal artinya internal artinya di dalam. Maka terjadi pembuahan di dalam tubuh si induk betina pastinya. Nah, contohnya hewan yang terjadi reproduksi generatif internal itu contohnya kura-kura, ayam, sapi, lalu ada lagi kambing. Lalu karena pada sapi proses reproduksinya itu terjadi di dalam tubuh. Artinya sapi itu kan hamil, artinya calon anaknya atau embrionya itu berada di dalam tubuh. Makanya dia disebut dengan internal. Begitu juga dengan ayam dan kura-kura. Walaupun dia bertelur, tapi embrionya itu tumbuh di dalam cangkang telur itu. Dia berada di dalam suatu sistem atau suatu bagian, maka dia disebut dengan internal, tumbuhnya di dalam itu. Tapi sebaliknya, pada bagian reproduksi generatif yang eksternal, artinya di luar, maka terjadi di luar tubuh dari sang induk. Contohnya ada ikan. Ikan akan bereproduksi itu dia mengeluarkan telurnya dari tubuhnya. Nah, telur yang dikeluarkan itu kan jumlah yang sangat banyak. Tapi tidak semua telurnya itu dapat bertahan hidup karena dia sifatnya itu reproduksinya eksternal. Maka ada faktor lingkungan luar. Dimakan oleh predator atau dimakan oleh hewan-hewan lainnya yang ada di air. Nah, itu maksudnya dari reproduksi eksternal pada hewan. Yang berikutnya ada lagi ini yang sangat
dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan dari SD pun kamu sudah mendapatkan pembelajaran ini. Ada namanya perkembangbiakan seksual, tapi berdasarkan perkembangan embrionya. Ada yang vivipar, ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Nah, kalau yang vivipar, pasti kita tahu. Vivipar ini adalah hewan yang beranak. Kalau yang ovipar itu adalah hewan yang bertelur. Tapi kalau yang ovovivipar artinya dia bertelur dan beranak. Kalau yang vivipar pasti kita tahu ciri-cirinya pasti memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Pada umumnya dia tergolong dalam bagian mamalia. Itu berarti contohnya ada kucing kan melahirkan, kemudian ada anjing, kemudian ada harimau, lalu kemudian kambing, sapi, itu tergolong vivipar kalau kita lihat dalam bagian perkembangan embrionya. Tapi kalau yang ovipar yang bertelur, bisa ikan, ayam, cicak. Nah, itu biasanya pada ovipar, dia bertelur. Ciri-ciri ovipar itu pasti keterbalikan dari vivipar. Artinya dia tidak mempunyai daun telinga dan tidak menyusui. Sedangkan yang keunikan yang bagian 3, ovovivipar. Ovovivipar dia bertelur dulu. Setelah itu baru telurnya itu dieram, kemudian baru melahirkan. Contohnya adalah ular. Lalu kadal juga sama. Tapi pada umumnya ular, hewan-hewan yang melata biasanya. Tuh. Yang berikutnya ke bagian yang kedua, perkembangan hidup hewan. Perkembangan hidup hewan ini biasanya kita kenal dengan siklus hidup. Siklus hidup dari hewan, artinya dia tumbuh dari telur sampai menjadi dewasa, yang biasa kita kenal dengan metamorfosis. Nah, beberapa hewan itu mengalami metamorfosis. Ada contohnya yang paling sering, yang punya sayap indah dan biasa terbang di antara bunga. Pasti kita tahu dong apa? Ya benar, kupu-kupu. Lalu ada lagi yang melakukan metamorfosis, yang masuk metamorfosis itu atau yang mengalami siklus hidup itu ada katak, ada jangkrik, lalu ada lalat, dan pada kutu. Itu tergolong siklus hidup hewan. Nih, contohnya adalah kupu-kupu. Ini siklus hidup dari kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur, induk bertelur. Maka yang pertama adalah telur, siklus hidupnya. Telur akan berkembang menjadi ulat. Setelah ulat berkembang menjadi kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa. Nah, ketika kepompong atau pupa ini sudah sampai saatnya dia bagian individu dalamnya sudah siap untuk berkembang menjadi hewan baru, maka dia hewan itu akan lepas dari kepompong dan membentuk individu baru yang biasa kita sebut dengan kupu-kupu. Nah, dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa itu namanya siklus hidup dari kupu-kupu yang biasa kita sebut dengan metamorfosis. Oke. Cukup jelas ya sampai sini. Kalau kurang jelas silakan berikan komentar di bawah tentang pertanyaan atau melalui grup diskusi kita nanti di grup WhatsApp. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Di bagian terakhir itu kita membahas tentang teknologi pada perkembangbiakan hewan. Kalau pada tumbuhan kan banyak, ada hidroponik, ada vertikultur. Nah, tapi kalau pada hewan, pada umumnya itu satu dan biasa dilakukan pada sapi. Nama teknologinya itu adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu nama lainnya adalah kawin suntik. Jadi,
biasanya yang hewan mempunyai kualitas unggul disilangkan atau disuntikkan dengan hewan yang berkualitas lokal, sehingga yang diharapkan adalah hasil akhirnya menjadi hewan unggul. Itu contohnya. Jadi inseminasi buatan namanya. Oke, materi kita sampai di sini. Kemudian untuk pengetahuan tambahan, silahkan kamu cari tahu tentang struktur bagian telur. Kamu cari tahu tentang struktur bagian telur. Kemudian kamu tulis di buku catatan bagian-bagian beserta fungsi-fungsinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang hewan hermaprodit. Sebagai clue, hewan hermaprodit itu adalah hewan yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus, tapi dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Tetap dia perlu hewan yang menjadi pasangannya. Nah, itu clue-nya. Silakan kamu cari tentang struktur telur dengan hermaprodit. Oke. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga video pembelajaran ini sungguh membantu menambah wawasan kita. Jika ada yang kurang jelas, silakan komen di bagian bawah video ini atau melalui grup kelas kita. Oke. Terima kasih. Ingat, selalu jaga kesehatan dan semoga kita selalu sehat. Terima kasih.